Kita mulai saja. Jadi bab 9 hari ini kita kuliah tentang sulfonasi dan sulfatasi ya. Mungkin kalau saudara sudah pernah dapat kuliahnya, sudah pernah dapat praktikumnya, jadi bisa lebih memahami ya, bisa lebih memahami. Ini ada sulfonasi ya. Jadi definisinya adalah kita mau memasukkan gugus sulfonic acid SO3H ya, atau sulfonyl halida SO2Cl pada senyawa organik sebagai bahan baku, gitu ya. Jadi yang mau kita masukkan SO3H atau SO2Cl. Ini contohnya nih seperti ini reaksi persamaan reaksinya secara sederhana ya. Nah, nanti si gugus itu tuh bisa terikat pada atom C. Akan terikat pada atom C membentuk produk sulfonat. Membentuk produk sulfonat ya, ini RH ditambah ini sulfonating agent-nya ada sulfur trioksida. Langsung dia akan membentuk sulfonat. Ini RSO3H. Jadi ini ada gugusnya yang nempel ya. Kemudian ada RH ditambah H2SO4. Ini bisa juga disebut sebagai sulfonating agent H2SO4 ini membentuk sulfonat ditambah produk sampingnya ada H2. Ya. Kemudian ada ini karbon, chlorosulfonic acid. Chlorosulfonic acid membentuk RSO3H sulfonat ditambah HCl. Ini produk sampilnya. Jadi SO3, H2SO4 dan chlorosulfonic acid ini sebagai agentnya. Ya. Nah, nanti terikat pada atom C, si gugus sulfonic acid-nya. Nah, kadang-kadang gugus sulfonic acid juga bisa terikat pada atom N. Ya. Jika si bahan bakunya mengandung atom N. Nah, itu nanti produknya disebut nitrogen sulfonat, N-sulfonat, atau disebut juga sebagai sulfamat. Ya, sulfamat. RNSO3H-Na. Ini dalam bentuk garamnya ya. Nah, kemudian itu sulfonasi nih. Ada juga yang disebut sulfatasi. Sulfatasi adalah reaksi memasukkan SO4H pada atom C. Membentuk asid sulfat. Membentuk asid sulfat ya. Nah, itu RSO4 bukan SO3. SO4H. Namanya makanya sulfate. Ya. Atau kita memasukkan gugus SO4H antara dua atom C. Jadi SO4H atau SO. Kalau SO biasanya dia terikat pada dua atom C. Misalnya ini nih, dimetil sulfat. Jadi CH3, SO4, CH3. Itu SO sulfatasi. Atau misalnya kita punya alkohol. Alkohol kita reaksikan dengan chlorosulfonic acid sehingga membentuk alkohol sulfate RSO4H. Nah, ini lauryl alkohol ini biasanya dilakukan untuk membuat deterjen cair. Untuk membuat deterjen cair, bahan bakunya lauryl alkohol. Ini alkohol rantai panjang. Biasanya C-nya 12. Ya. Kemudian direaksikan dengan chlorosulfonic acid. Sulfonic acid agentnya membentuk lauryl alkohol sulfate. Nah, ini adalah contoh proses sulfonasi dan sulfatasi. Kalau sulfonasi SO3H, kalau sulfatasi SO4H ya. Nah, aplikasinya cukup luas ya. Cukup luas ini. Jadi sulfonat itu biasanya bisa kita gunakan dalam bentuk garamnya, dalam bentuk asamnya juga bisa, dalam garamnya juga bisa. Biasanya bentuk garamnya ini lebih stabil
ya. Nah, industri yang mengaplikasikan proses sulfonasi cukup luas, terutama di industri kertas. Jadi ada yang disebut di industri kertas itu ada yang disebut proses asam, di mana si bubur kertas itu diberikan asam H2SO4. Nah, itu fungsinya agar gugus-gugus SO3H itu masuk ke dalam rantai-rantai selulosa maupun lignin, sehingga nanti disebut sebagai lignin sulfat. Dengan adanya gugus-gugus SO3 yang nempel, nanti ketika si kertasnya itu kita gunakan untuk menulis, ya, itu tintanya itu bisa nempel. Nah, kemudian yang paling populer mungkin deterjen ya. Ini namanya dodeksil benzen sulfonat. Jadi bahan bakunya benzen, segi 6 yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian di dodeksil benzen ini ditempelkan secara proses alkilasi rantai panjang ada C12-nya. Ya. Nah, kemudian nanti di dalam benzennya juga dimasukkan gugus SO3H-nya. Nah, jadi benar-benar ini komplit, ada gugus SO3H-nya, ya. Ini sebagai kutub polar hidrofilik. Nanti di gugus SO3-nya ini akan menyerap kotoran dalam bentuk protein dan lemak. Kan kotoran di dalam baju itu dalam bentuk protein dan lemak, ya. Nah, ketika dia menyerap kotoran itu, nanti si gugus yang hidrofiliknya itu akan melarutkannya ke dalam air. Sehingga nanti kotoran yang ada di dalam baju ini akan larut dalam air. Nah, ya, nah, seperti itu proses kerja daripada deterjen. Kemudian toluen sulfonic acid, kalau misalnya bahan bakunya toluen, kemudian bahan bakunya fenol, jadi fenol. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai sulfonil klorida nih, bisa juga ya dengan bahan bakunya aromatik. Nah, kalau tadi kan sulfonat ya, ini sulfonat yang SO3H-nya. Ini ada RSO2Cl untuk bahan penyamak kulit, ya. Kemudian untuk obat-obatan sulfa, ya, obat-obatan yang misalnya saudara ada obat jerawat, obat panu itu kan baunya seperti sulfur ya. Nah, itu merupakan produk-produk dari proses sulfatasi. Karena di situ ada gugus SO2Cl. Ya, penggunaannya cukup kuat. Nah, kemudian ini ada tipe-tipe proses sulfonasi nih. Ada tipe-tipe proses sulfonasi. Ya. Ini silahkan saja saudara baca. Jadi sebenarnya kan proses sulfonasi itu banyak macamnya. Nah, ini supaya tidak ada kebingungan, terutama kalau yang pembahasannya cukup luas, digolongkan tipe-tipe proses sulfonasi. Cuman kita karena keterbatasan waktu nggak bisa membahas semua tipe proses sulfonasi ini ya. Jadi silakan saja saudara baca sebagai bahan pengetahuan saja ya. Oke. Mungkin Ibu lebih akan menitik beratkan kepada sulfonating dan sulfating agent yang digunakan itu apa. Nah, kalau bahan bakunya kan itu hidrokarbon ya, senyawa hidrokarbon. Terus kalau sulfonating agent-nya itu bisa dari golongan sulfur trioksida. Nah, sulfur trioksida ini ada yang disebut sulfur trioksida yang benar ya, yang murni gitu, SO3. Kemudian ada yang dalam bentuk hidratnya, oleum, dan concentrated sulfuric acid. Ini yang paling banyak digunakan nih, ya, sulfur trioksida dalam bentuk murni, kemudian sulfur trioksida dalam bentuk hidratnya, oleum, dan concentrated sulfuric acid. Nanti Ibu jelaskan lagi yang ini. Kemudian ada juga dalam bentuk chlorosulfonic acid. Chlorosulfonic acid ini adalah ClSO3H yang Ibu sudah jelaskan di atas. Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk sulfur dioksida,
Ya, kemudian nanti si sulfonatnya itu juga bisa dijadikan sebagai sulfonating agent untuk apa? Untuk sulfonasi bahan baku yang lain. Ini bisa, ya. Nah, nanti Ibu akan fokuskan saja supaya tidak terlalu banyak ke yang paling banyak digunakan, yaitu golongan sulfur trioksida. Ya, oke lanjut. Nah, kita bahas nih perbedaan antara SO3, oleum, dan H2SO4. Jadi SO3 ini adalah struktur molekulnya seperti ini. SO3 ini ya, SO3H ini bentuknya bentuk gamma ini. Nah, SO3 ini memiliki afinitas terhadap air yang sangat tinggi. Jadi agak susah sekali ya, bukan agak ya. Susah sekali dia berada dalam bentuk SO3. Karena kalau ada sedikit aja rest moisture, ada sedikit aja uap air gitu ya, dia langsung berubah menjadi hidratnya. Jadi bentuk gamma ini berubah menjadi seperti ini. Jadi hidratnya. Kalaupun Anda mau menggunakan SO3 murni ini ya sebagai agent, Anda harus di 450 derajat Celcius ininya reaksinya. Gitu ya. Nah, kemudian SO3 ini ketika dia terhidrasi, dia akan berubah menjadi hidrat SO3, yaitu oleum dan H2SO4. Oleum atau H2S. Jadi oleum dan H2SO4 itu adalah bentuk hidrat daripada SO3. Ya. Jadi SO3 hidrat ini ada dalam bentuk oleum dan H2SO4. Nah, kalau misalnya kita gunakan SO3 murni gitu ya, itu reaksinya maknyus, langsung jadi RSO3H. Gitu, langsung ya. Jadi nggak ada produk samping. Nah, kemudian ini dapat dijelaskan nih ya, bentuk hidrat daripada bentuk hidrat daripada SO3 itu oleum atau H2SO4. Gitu. Nah, kalau misalnya bentuknya monohidrat nih, 1 mol SO3 ditambah 1 mol H2O. Jadi perbandingannya 1 mol 1 mol. Nah, ini tuh terdapat pada 100% H2SO4. Gitu. H2SO4-nya 100% itu 1 mol ini dan 1 mol ini. Gitu. Tapi kalau misalnya ya, si H2O-nya itu lebih dari 1 mol, misalnya ini 2 mol ya, namanya itu dihidrat. Karena ada 2 mol dihidrat. Nah, ini terjadi jika kita punya H2SO4 dengan konsentrasi 84,5. Terus gimana Bu kalau misalnya konsentrasi H2SO4-nya 98%? Berarti di sininya bukan 2, mungkin 1,2 atau 1,3. Ya, nanti bisa dihitung nih Saudara. Bisa dihitung persen H2SO4. Nah, ini Ibu kasih contoh aja yang dihidrat, di mana H2O-nya 2. Ini disebutnya concentrated sulfuric acid. Nah, kalau misalnya yang 2 molnya SO3, 1 mol H2O. Nah, ini yang disebut pyrosulfuric acid atau oleum. Jadi oleum itu 100% H2SO4 tapi mengandung ion SO3 bebas. Ya. Ya, jadi kalau 1 mol 100% H2SO4, kalau 2 mol SO3 disebut pyrosulfuric acid, nah ini jatuhnya di 45% oleum. Kalau misalnya 25% oleum, Bu, berarti ininya 1, sekian. Pokoknya lebih dari 1. Oke. Jadi SO3 ini merupakan spesies reaktif dalam oleum
dan asam pekat. Jadi tetap aja walaupun dia oleum dan asam pekat atau concentrated acid, jadi yang paling berperan dalam proses sulfonasi maupun sulfatasi itu SO3-nya. SO3 yang terkandung dalam oleum dan H2SO. Mirip seperti nitrasi. Nah, jadi yang paling berperan itu nitril ion. Kalau ini SO3 minusnya. Makin tinggi kandungan air, makin rendah kekuatannya. Ya, jadi artinya makin encer kan? Nah, itu berarti kekuatannya akan makin lanjut ya. Oke, lanjut. Ini walaupun H2SO4 dan oleum ini bersaudara, tapi ternyata dalam penanganan prosesnya itu berbeda. Berbeda banget. Ya. Berbeda. Nah, ini kita lihat. Perbandingan proses. Ini kita pakai H2SO4, ini kita pakai oleum. Kalau kita pakai H2SO4, laju reaksinya ini sangat lambat. Lambat banget. Kalau oleum, cepat banget. Sekali. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau lambat berarti nanti si H2SO4 itu reaksinya adalah membutuhkan panas untuk menjalankan dan menyempurnakan reaksi. Makanya reaksinya disebut endoterm. Reaksinya endoterm. Ya. Nah, tapi kebalikannya, kalau oleum itu sangat eksotermis. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, jadi nanti kalau saudara kerja di pabrik yang memanfaatkan proses sulfonasi, saudara harus lihat dulu dia pakai agentnya apa, H2SO4 atau oleum. Ya. Kalau pakai H2SO4 berarti reaksinya endoterm, harus dipanaskan. Kalau pakai oleum berarti reaksinya eksotermis. Nah, dan malah harus didinginkan. Nah, tahap reaksi sebagian. Reaksinya sebagian, kemudian tapi ini tahap reaksinya yang oleum ini sempurna. Jadi hampir tidak ada bahan baku maupun sisa asam di sini. Yield-nya juga tinggi nih. Kalau pakai oleum, yield-nya bisa sampai tinggi. Ya. Nah, kemudian sisa asamnya karena di sini kita pakai H2SO4 berarti harus banyak asamnya ya supaya reaksinya bisa berlangsung. Otomatis ukuran reaktornya juga harus besar. Jadi ukuran reaktor untuk H2SO4 harus lebih besar dibandingkan dengan oleum. Nah, kemudian viskositas. Kalau kita pakai H2SO4 nih ya, viskositasnya rendah. Jadi nggak terlalu nggak encer aja. Tapi kalau kita pakai oleum sebagai agent, si bentuk ininya ya, si bentuk produknya itu bisa sangat viskus banget. Ya. Sangat viskus sehingga hampir kental banget ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita pakai oleum, kita gunakan pelarut supaya pengadukannya masih bisa lepas, masih bisa berlangsung. Homogenasinya bisa berlangsung, kita gunakan pelarut aorganik. Ya. Itu perbandingan proses dari H2SO4 dan oleum. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari persamaannya, ini kita lihat nih kalau oleum, ARH ini aromatik ya, contohnya pakai benzen ini, ditambah SO3, nah kalau oleum di atasnya dikasih H2SO4. Ini ditambah sulfonatnya, produknya jadi sulfonat, ditambah ada produk samping, produk sampingnya H2S. Ya.
Nah, sehingga kecepatan reaksinya itu hanya bergantung pada ini konsentrasi bahan baku dan konsentrasi SO3-nya. Semakin banyak SO3-nya, kecepatannya juga semakin besar. Gitu. Namun apa? Kalau kita gunakan H2SO4, jadi ini reaksinya. Tapi ada produk sampingnya H2O. Nah, H2O ini bisa menurunkan kecepatan reaksi, bahkan kuadrat. Sehingga kecepatan reaksinya ini berbanding terbalik dengan konsentrasi air kuadrat. Nah, hati-hati. Sehingga ketika kita pakai H2SO4 yang dalam bentuk padat, penggunaannya harus benar-benar dihitung. Karena dihasilkan H2O yang akan mengencerkan si H2SO4 yang awal itu. Sehingga makin lama makin encer dan kemampuan untuk mensulfonasinya juga berkurang. Ya. Ibu permisi sebentar aja ya, sebentar aja. Ada tamu. Oke, lanjut ya. Nah, ini mekanisme reaksi sulfonasi. Nah, mekanisme reaksi sulfonasinya itu juga beda. Jadi persamaan reaksinya beda, kecepatan reaksinya beda, penanganan prosesnya juga beda, mekanisme reaksinya juga beda. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita pakai oleum sebagai sulfonating agent, ini nih diabaikan aja ya, ini salah nih. Nah, ini yang berperan ini langsung karena mengandung SO3 minus bebas ya. Nah, ini yang berperan langsung dia akan bahan bakunya benzen ini akan menyerang benzen, kemudian sehingga dia akan memutuskan salah satu ikatannya yang memiliki energi yang terendah. Putus, satu mengikat SO3H, satu lagi mengikat H. Ini nggak ada di sini nih. Nggak ada di sini. Ya, salah ini. Harusnya udah putus. Ya. Nah, kemudian nanti si senyawa antara ini akan terus melakukan kestabilan ya. Nah, H yang ini akan lepas. Akan lepas berikatan dengan H2SO4. Akan berikatan dengan H2SO4 di sini H-nya, sehingga dia ikatannya jadi bersatu lagi ya, mengikat SO3. Nah, terus dia akan senyawa antara ini akan terus mencapai kestabilannya sehingga terbentuk si sulfonatnya ini nih SO3H. Jadi ini masih muatannya minus, nanti dari sini ke sini lagi bolak-balik ya. Jadi yang tadinya ke sini pindah ke sini. Jadi ini SO3H plus H2SO. Nah, ini jadi produk sampingnya H2SO. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai H2SO4 sebagai agent, ini harus dibentuk dulu elektrofiliknya. Si H2SO4-nya akan terurai dulu menjadi SO3H, H3O+, dan HSO4-. Nah, gini ya. Nah, sehingga nanti ini samaan reaksinya.
seperti di naftalen ya, kemarin di sulfonasi naftalen dengan menggunakan H2SO ya. Nah, di sini dihasilkan apa? Produk sampingnya H2O gitu ya. Nah, jadi persamaan reaksi beda, penanganan prosesnya juga beda ya. Kemudian mekanisme reaksinya beda, kecepatan reaksinya beda, H2SO4 sama oleum. Nah, oke kalau misalnya kita gunakan oleum kan nggak masalah ya, artinya reaksinya bagus atau bisa sempurna lah reaksinya ya. Tapi kalau kita gunakan H2SO4, kat, itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, jadi ini kita bahas di subbab sendiri, sulfonasi dengan sulfonating agent H2SO. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kan akan terbentuk H2O. Nah, H2O ini makin lama akan mengencerkan H2SO4-nya. Sehingga sampai di titik di mana si H2SO4 ini tidak memiliki kemampuan untuk mensulfonasi lagi. Artinya kandungan SO3-nya itu akan habis atau akan sedikit. Nah, kalau misalnya kandungan SO3-nya sedikit, maka proses sulfonasinya itu akan terhenti. Nah, kemudian berapa nih SO3, konsentrasi SO3 minimum yang ada di dalam reaktor yang harus kita pertahankan? Ya, yang harus kita pertahankan agar si bahan bakunya itu bisa habis bereaksi. Ya, jadi ketika si konsentrasi SO3-nya jatuh di titik yang paling rendah dan tidak mampu mensulfonasi lagi, nggak apa-apa, tapi bahan bakunya kan sudah habis sulfonasi gitu. Ya. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan nih H2SO4-nya itu harus berapa banyak yang dimasukkan untuk mensulfonasi suatu bahan baku senyawa organik. Nah, itu tergantung dari bahan bakunya. Bahan bakunya kita pakai apa? Gitu. Nah, sehingga nanti gini, nih misalnya nih, kita pakai ini ada itu dinyatakan dalam nilai Pi. Jadi nilai Pi ini adalah konsentrasi SO3 dalam persen ya, minimum yang diperlukan agar reaksi sulfonasi tetap berlangsung didefinisikan sebagai nilai Pi. Ya, jadi tergantung nilai Pi-nya tergantung dari bahan bakunya. Misalnya nih naftalen, nilai Pi-nya itu 56. Nah, ini tuh jatuh di persen H2SO4 sekitar 68,5. 8,5. Persen SO3-nya 56. Persen H2SO4-nya 68,5. Nah, jangan sampai konsentrasi SO3-nya itu jatuh di bawah nilai Pi. Jangan sampai konsentrasi H2SO4 jatuh atau di bawah 68,5. Karena kalau udah di bawah 68,5 si H2SO4-nya konsentrasinya, naftalennya itu tidak akan tersulfonasi. Itu maksudnya. Nah, kemudian kalau temperaturnya dinaikkan, bisa saja nilai Pi-nya jadi lebih kecil. Karena kan temperatur juga membantu proses reaksi. Ya. Nah, itu maksudnya. Sehingga kalau misalnya kita mau mencari nih, berapa sih yang dibutuhkan untuk mensulfonasi 1 mol senyawa organik? H2SO4 yang dibutuhkan untuk mensulfonasi 1 mol senyawa organik ini berapa? Ini pakai rumus ini. Nih. Ini rumus empiris namanya. X sama dengan 80, 100 minus Pi, alfa minus Pi. Jadi X-nya ini adalah berat asam dalam gram.
berat asam dalam gram. Ya. Nah, itu ya. Jadi X adalah berat asam dalam gram untuk mensulfonasi 1 mol bahan baku. Kalau bahan bakunya naftalen, berarti Pi-nya ini kita masukkan untuk naftalen. Naftalennya disulfonasi pada suhu berapa? 10 misalnya. Nah, Pi-nya dimasukkan 56. Ya. Nah, kemudian alfa ini adalah banyaknya persen SO3 dalam H2SO4 yang digunakan untuk proses sulfonasi. Jadi kalau kita pakai H2SO4 98%, saudara bisa hitung persen SO3-nya berapa. Gitu. Kalau misalnya saudara pakai H2SO4-nya 80%, persen SO3-nya di situ berapa? Ya. Nah, jadi beda-beda alfanya tergantung daripada konsentrasi H2SO4 yang kita gunakan. Ini ya, makanya nanti kemarin itu di praktikum itu ketika Anda pakai 10 gram nih naftalen. 10 gram naftalen terus H2SO4-nya digunakan sekitar 6 sampai 7 mili. Nah, itu tuh dapat dihitung. Dihitung. Jadi enggak sembarangan menggunakan 6 sampai 7 mili itu. Dihitung supaya apa? Supaya si H2SO4-nya masih memiliki kemampuan untuk mensulfonasi sampai si bahan bakunya habis tersulfonasi. Ya. Nah, itu adalah kita bagaimana menggunakan H2SO4 sebagai sulfonating agent. Nih, kita tergantung dari konsentrasi SO3-nya yang ada di dalam reaktor, nilai Pi-nya juga tergantung dari temperatur. Ya, nilai Pi itu juga tergantung dari temperatur. Nah, temperaturnya nanti juga selain menentukan nilai Pi, juga nanti akan menentukan posisi daripada sulfonic acid-nya. Apakah dia nangkringnya di posisi alfa atau dia nangkringnya di posisi beta. Ya. Jadi misalnya nih Anda sulfonasi naftalen nih ya. Nah, ini di 80 derajat Celcius itu kan dapat naftalen sulfonatnya lebih banyaknya nangkringnya di posisi alfa. Gitu. Tapi kalau di 180 dia akan lebih banyak nangkringnya di posisi beta. Gitu ya. Nah, ini proses sulfonasinya ya. Nah, kemudian suhu juga berpengaruh kepada ini faktor ini tadi yang hanya H2SO4 ya. H2SO4 ini contohnya. Kalau ini faktor-faktor yang mempengaruhi produk sulfonasi secara keseluruhan. Terlepas kita mau pakai apa terserah H2SO4 atau mau pakai oleum ya. Kalau temperatur itu kalau misalnya makin tinggi nanti warnanya juga akan makin gelap produk sulfonasinya. Gitu ya. Selain ke warna juga temperatur reaksi itu berpengaruh kepada pembentukan atau distribusi isomer. Jadi nangkringnya itu di posisi mana?
Kalau kita pakai benzen, posisinya di orto, para, atau meta, itu akan berpengaruh dari temperatur. Mirip kayak ini alfa beta juga kan berpengaruh dari temperatur. Ini juga sama, temperatur akan mempengaruhi mencloknya si sulfonic acid itu, ya. Ya, kemudian ini, untuk membentuk polimernya juga sama, ya. Istilah ini mah hanya sebagai ini, pengetahuan saja. Ya, kemudian ini ada pelarut, tadi kalau misalnya kita pakai oleum kan bisa menyebabkan produknya itu atau campuran produknya itu bisa sampai viskos ya. Nah, kalau viskos ini kadang sampai menekan atau tidak bisa menggerakkan pemangku. Sehingga dibutuhkan apa? Dibutuhkan pelarut organik ya. Nah, dalam memilih pelarut untuk melarutkan, untuk mengencerkan si campuran. Nah, itu untuk memilih pelarut organik ini, saudara pilihnya jangan yang harus ada syarat. Jadi harus inert, artinya tidak ikut bereaksi, kemudian stabil, ya. Titik didihnya juga tinggi, sehingga tidak mudah menguap. Nah, ini salah satu cara untuk mengurangi viskositas daripada campuran reaksi kalau misalnya kita menggunakan agentnya oleum. Nah, ini adalah terus ada beberapa ini tadi kan prosesnya ya. Sekarang ke proses pemisahan. Gimana sih cara memisahkan nih? Kalau misalnya tadi pakai oleum ya, itu kan di situ ada produk sulfonat, kemudian ada produk sampingnya H2SO4. Terus gimana nih cara memisahkan produk sulfonat dan H2SO4-nya dengan asam sisanya gimana caranya? Nah, ini caranya kayak gini. Kita bisa, jadi kan tadi misalnya kita pakai oleum, dihasilkan H2SO4, itu H2SO4-nya bisa pekat, bisa sampai 98%. Nah, si sulfonat, produk sulfonat ini pada H2SO4 98%, itu apa? Itu akan larut. Larut. Nah, gimana cara memisahkannya? Caranya adalah kita kasih air. Kita kasih air sehingga si asamnya itu menjadi encer. Ada di sekitar 50 sampai 80%. Nah, ketika si asamnya ada di konsentrasi 50 sampai 80%, si produk sulfonat itu dengan sendirinya akan terpisah. Sehingga nanti membentuk layer. Si asam sisanya di bawah, si produk sulfonatnya itu ada di atas. Ya, sehingga mudah dipisah. Atau apa? Atau kita tambahkan NaCl atau Na2SO4 sehingga nanti si produk sulfonatnya itu menjadi garam dan mengendap. Nah, ini yang disebut sebagai proses melting out. Jadi mengendap nanti. Nah, ketika sudah mengendap kan mudah dipisahkan dari kelebihan asamnya. Gitu. Atau kita endapkan saja si asamnya. Kalau yang tadi yang diendapkan produknya, sekarang yang diendapkan asamnya, ya. Asamnya yang diendapkan nih. Ini kalau produknya ditambah CaOH 2 kali, ini akan larut. Tapi kalau si sisa asamnya ditambah CaOH 2 kali, jadi CaF4 ini akan mengendap. Jadi kalau yang B ini produknya yang diendapkan, kalau yang C ini sisa asamnya yang diendap. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa aplikasi proses sulfonasi, ada sulfonasi benzen. Kayak gitu enggak, ini kita lihat aja deh yang sulfonasi. Ini sudah baca sendiri. Ini ada sulfonasi dodeksilbenzen lah. Jadi sulfonasi dodeksilbenzen itu pada pembuatan deterjen.
Ini pada pembuatan deterjen ini, ya. Ini bahan bakunya dodeksil benzen. Ini benzen ya. Kemudian benzen ini ada rantai panjangnya. Jadi H-nya itu diganti dengan rantai panjang C12H25. Jadi mirip kayak layangan ya. Tambah SO3 ditambah H2SO4. Jadi ini oleum. Jangan ngomong Ibu. Oleumnya 20% ya. Sehingga membentuk benzen dodeksil benzen. Nah, produk sampingnya H2S. Kita pakai oleumnya 20%. Nah, kita lihat nih, kalau 11.000 pound dodeksil benzen, di oleumnya itu butuh 13,750 pound, oleum 20%. Nah, temperaturnya dijaga 30 derajat Celcius. Nggak boleh terlalu besar, berarti didinginkan ini ya, karena oleum. Exo kan? Jadi harus didinginkan. Reaksinya berlangsung 1,5 sampai 2 jam. Kenapa Bu nggak boleh terlalu tinggi, nanti ininya produknya hitam. Kosong nanti kalau terlalu tinggi ya. 1,5 jam sampai 2 jam, kemudian diikuti dengan pematangan selama 2 jam. Nah, sehingga nanti di akhir reaksi akan terbentuk dodeksil benzen sulfonat sebagai sulfonic acid. Dan sisa asamnya 98,2%. Nah, ini sulfonic acid ini masih larut di 98,2%. Sehingga harus dipisah. Misahinnya seperti apa? Tambah air. Tambah air sehingga di 78%. Nah, di 78% ini akan terbentuk lapisan. Sehingga mudah memisahkan antara sulfonic acid dan sisa asam. Sulfonic acidnya sebagai bagian atas, sisa asamnya di bagian bawah. Nah, ini flow sheet-nya nih, diagram alirnya. Kalau di atas ini diabaikan aja ini, soalnya ini alkilasi. Kalau yang sulfonasinya di bawah, jadi kalau untuk bikin deterjen itu dua prosesnya, alkilasi sama sulfonasi. Ini jadi bahan bakunya dodeksil benzen ditambah sulfuric acid atau H2SO atau oleum. Di sini pakai oleum nih. Kemudian sini masuk ditambah air ini buat mengencer. Kemudian diendapkan di bawah spin acidnya yang 78%, di atas dodeksil benzennya produknya, dodeksil benzen sulfonic acid. Nah, udah gitu ditambah NaOH untuk membentuk garamnya. Nah, sehingga Anda punya sodium dodeksil benzen sulfonat, selari tak ya, lumpur. Nah, ini adalah bahan aktif untuk deterjen. Jadi kalau misalnya saudara lihat di kemasan deterjen itu mengandung 20% bahan aktif. Berarti dodeksil benzennya, sodium dodeksil benzennya itu 20%. Jadi kalau Anda beli 1 kilogram, itu bukan 1 kilogram itu isinya sodium dodeksil benzen. Kalau di situ ditulis 20%, berarti 20% sodium dodeksil benzennya. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah disebut builder. Biasanya silika ya. Sebut buildersnya. Nah, dicampur dengan builders, kemudian dikeringkan di spray dryer. Spray dryer itu di sini di spray menjadi partikel-partikel lebih kecil. Kemudian dihembuskan udara kering dan panas. Udara kering dan panas sehingga dia menjadi partikel kering dan siap dipet.
Ini pakai nozzle, di spray pakai nozzle, juga ini partikelnya kecil-kecil, kemudian dihembuskan udara yang panas dan dingin. Jadi sampai sini dia udah gitu ya. Ini yang pakai agentnya oleum. Terus kalau yang pakai agentnya anilin, nah kalau yang pakai agentnya anilin, ini agentnya H2SO4, contohnya untuk sulfonasi anilin nih, ya di suhu berapa? 150 derajat, karena dia endoterm, ya. Nah, setelah 150 derajat untuk mematangkannya di suhu 260 sampai 280 derajat. Jadi suhunya tinggi. Udah ini 150 ditambah lagi 260, 280 selama berapa? 12,5 jam. Yang ini di suhu 150 2 jam. Ini untuk menyempurnakannya di berapa? 12,5 jam, suhunya 260, 200. Jadi saudara bisa membayangkan nih perbedaannya pada saat kita pakai agentnya H2SO4 dan kita gunakan sulfonating agentnya si oleum. Beda banget ya, beda sekali. Nah, itu penjelasan tentang sulfonat. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Silakan Muhammad lah. Kan waktu itu tuh praktikum sulfonasi naftalen. Nah, pas akhir langkahnya tuh naftalen sulfonatnya kan harus dibersihin dari sisa asam dengan cara memasukkannya ke dalam air mendidih. Nah, waktu itu kelompok kami tuh pakainya air keran, Bu, bukan Aquades. Jadi gak menghasilkan kristal si naftalen sulfonatnya. Apakah segitu berpengaruh, Bu, antara air keran dan Aquades? Sebenarnya enggak juga. Oh, kamu pakai kristal? Menghasilkan kristal ya? Naftalen Iya, Bu. sulfat. Iya, dikhawatirkan ada Na-nya di situ. Sebenarnya hasilnya memang kristal kan? Cuman Iya, mungkin Bu, harusnya membentuk airnya kristal. panas. Airnya panas enggak? Airnya panas mendidih, Bu. Yang satu pakai Aquades, yang satu pakai air keran. Yang pakai Aquades membentuk kristal, tapi yang pakai air keran nggak membentuk kristal, Bu. Itu tuh kenapa ya, Bu? Iya, mungkin karena di air keran itu kan ada Na, ada Ca gitu. Sehingga mungkin saudara membentuk garam ada sebagian dari naftalen sulfonat. Yang satu teman saudara naftalen sulfonatnya asid ya. Yang saudara naftalen sulfonatnya si H-nya tuh udah tersubstitusi pakai Na atau Ca yang ada di dalam di air keran itu. Nah, jadi mungkin jadi gede-gede, kristalnya lebih besar-besar. Jadi bentuknya garam punya saudara. Berarti ini Na-nya banyak dong ya di air keran. Gitu caranya. Ini apa pertimbangannya ya? Pertimbangannya kenapa yang pakai air keran itu kristalnya lebih besar-besar. Karena di situ mungkin ada Na dan Ca di dalam air. Kalau pakai Aquades kan ada si mineral-mineralnya itu sedikit banyak udah dihilangkan. Anda kan pakainya yang yang sudah di ini ya, yang sudah disaring airnya, dimineralisasi. Makanya kalau praktikum-praktikum ini, kalau di industri nih ya, di industri, air-air yang ikut dalam proses
itu selalu melalui proses penghilangan ion-ionnya dulu, melalui resin penukar anion dan resin penukar kation. Jadi airnya benar-benar air demineralisasi. Karena dikhawatirkan kation dan anion yang ada di dalam air itu akan bereaksi, sehingga nanti dia akan membentuk reaksi samping yang akan mengobati produknya. Ya, kalau Anda di lab misalnya nggak ada air yang demineralisasi, Anda boleh pakai amidis. Amidis itu termasuk air yang kadar kandungan mineralnya hampir nggak ada amidis itu. Ya, oke. Gitu timbangannya ya. Jawab nggak, Raffi? Ini Bu, maaf. Jadi yang pakai air keran tuh justru gak membentuk kristal waktu itu teh, jadi cuma cairan Tadi? aja Ibu. Makanya bingung kenapa bisa gitu. Oh, berarti bukan karena airnya. Kurang Tapi panas. Berarti gini, ketika memberikan air panas, itu fungsinya ini. Air panas itu, air dalam jumlah besar, itu fungsinya nanti kan mengencerkan H2SO4 ya, sebagai sisa. Supaya apa? Supaya si H2SO4-nya tidak membentuk atau tidak mengotori produk. Nah, si panasnya itu akan menguapkan diklorometannya. Nah, ketika si diklorometannya menguap, otomatis si naftalen dan naftalen sulfonatnya itu akan muncul lagi. Gitu. Karena kan tadinya kan dilarutkan menggunakan diklorometan. Nah, ketika dikasih air panas, diklorometannya menguap. Kan diklorometan cuma 40 derajat Celcius. Titik didihnya menguap, otomatis si naftalennya juga kan muncul. Gitu, naftalen sulfon akan muncul. Mungkin kurang panas. Mendidih tapi. ya Bu, Ya, mendidih. harusnya terjadi. Ya harusnya jadi. Terus sebelum dituangin tuh dibandingin juga kan Bu sama yang sebelahnya, itu tuh sama Bu, kebentuk 2 lapisan gitu. Takutnya kurang panas airnya kalau menurut Ibu. Nah, kemudian kadang ada juga yang awal-awal, kelompok awal-awal praktikum ini sulfonasi itu pakai H2SO4-nya yang teknis, yang udah lama, yang pengotornya, kalau teknis kan pengotornya lebih banyak. Kadang hasilnya nggak bagus memang, jadi si campuran reaksinya tuh jadi hitam. Nah, pas akhir-akhir Ibu minta coba pakai yang PA. Kalau PA kan tuh purifiernya atau kotorannya ya, impuritiesnya, kotorannya itu sedikit pengotor. Jadi bagus kalau yang akhir-akhir. Mungkin kurang panas pada saat Anda bikin, temperaturnya dan sebagainya itu berpengaruh. Banyak faktor ya. Banyak faktor, mungkin nggak jadi kristalnya. Kalau punya kelompok Ibu semuanya jadi. Kayaknya bukan karena pengaruh air keran. Bentar ya. Kalau misalnya intinya gitu ya, kalau misalnya dia dilarutkan dalam diklorometan, naftalen sulfonat larut gitu. Terus ketika diklorometannya dihilangkan dengan menggunakan air panas, ya dia keluar lagi. Itu akan kelihatan butiran-butirannya itu. Coba didiemin atau didiamkan beberapa saat, besoknya akan keluar. Mungkin butuh proses. Gitu Muhammad Raffi ya. Iya Bu, terima kasih Sejauh Bu. banyak faktor ya. Ada lagi yang mau tanya?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke ya. Kalau cukup, ya Ibu cukupkan sampai sini dulu kuliahnya. Nah, tentang sulfonasi ya seperti itu yang bisa disampaikan ya. Itu yang bisa disampaikan sehingga nanti kalau misalnya saudara perlu yang lebih banyak, perlu pengetahuan yang lebih luas, saudara bisa baca buku textbooknya ya, bisa dibaca. Atau bisa juga saudara cari di sumber-sumber lain ya. Karena proses sulfonasi dan sulfatasi ini sangat luas aplikasinya di industri. Oke, kalau ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Ini berapa? 51 ya? Oke, kalau tidak ada, Ibu izin, Ibu udahi aja ya. Udahi saja kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.